Hai Voltagers! Welcome back to Eagle Kids Online Service. Apa kabar kalian semua? Selama kalian sekolah online, kalian tim rebahan atau tim produktif alias kerja tugas dengan gercep. Kalau aku sih Ivana, tim produktif dong. Loh, tapi kan Kak Rafa udah gak sekolah lagi. Iya, tapi kan dari pekerjaan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kalau kamu gimana? Kalau aku tim rebahan dong, tapi rebahan yang produktif. Loh, kok bisa? Iya, kan rebahan sambil ngerjain tugas. Wah, kamu hebat Ivana. Yang penting kita nggak boleh malas ya. Bener banget, aku tuh Kak semangat banget kalau diajakin praise and worship. Bener banget, Kak Rafa juga excited banget mau sama-sama memuji nama Tuhan bersama Voltagers. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan hari ini. Kami mau bersyukur, kami bisa bersekutu bersama di dalam hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami sudah siap. Amin. Sudah siap semuanya? Yuk kita langsung bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Yeay! Come on everyone, clap your hands in the air and shout hallelujah! Wow! You guys ready? Come on, sing with me! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on! Nothing is impossible. Whoa.
suka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup. Hidupku untuk menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan. Kau Allah yang setia, Amin. selalu bersamaku. Yesus. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milikmu. Semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama, katakan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang setia dan benar. Haleluya. Hai teman-teman, tahu nggak sih bahwa hidup kita tuh seperti perumpamaan berikut ini. Gelas ini sebagai ibarat dari kehidupan kita. Gelas-gelas yang ini adalah orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengalami masalah, kekuatan kita berkurang. Misalnya, dibully sama teman. Kemudian, dimarahin sama orang tua. Misalnya, bertengkar sama saudara. Ya, kosong deh. Dan kita juga mengalami masalah. Sebagai anak Tuhan, kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan bisa mengisi kehidupan kita kembali dengan sukacita, pengharapan, dan kasih. Terus, gimana dong dengan orang-orang sekitar kita? Nah, itu adalah tugas kita untuk membagikannya kepada mereka. Kasih, sukacita, pengharapan yang sudah Tuhan berikan, kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan itulah sebabnya kita harus terus mencari Tuhan, supaya Tuhan bisa mengisi kembali kehidupan kita dan memberikan kita kekuatan yang baru untuk menguatkan orang-orang di sekitar kita. I have a strong heart to strengthen others. We love you, Jesus. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I
to seek your face. I love to seek your face. I love to seek your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to see your face. I love to see your face. I love to see your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. We love you. Nothing else could ever take your place. Here, Jesus. Lift up your voice and worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Sing this very simple worship. Hallelujah. 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 With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. With all my heart, I worship you. Oh, come and worship Him. My soul, I worship you. With all we have, with all my mind, I worship you, my Lord. I love to love
Jesus the most. Put your hands right here. Thank you, Jesus. We love you and we love your words. In the name of Jesus we pray. Amen. Struggle show who we really are. Bener nggak sih? Percaya nggak sih kalau misalnya masalah itu membuat kita tahu siapa diri kita sebenarnya? Percaya nggak percaya, setiap kali kita ketemu masalah, hati kita diuji loh. Bagaimana cara kita merespon setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Di Alkitab, banyak loh tokoh-tokoh yang mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita. Yang pertama adalah Yusuf. Siapa sih yang nggak tahu Yusuf? Orang nomor 2 di Mesir, sebagai penasihat Raja Firaun. Tapi nggak tiba-tiba loh dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Awalnya dia itu dijual oleh saudaranya sendiri sebagai budak di Mesir. Bayangin aja deh kalau buat kita. Misalnya kita ini punya saudara, punya koko, punya cece, lalu kita ini dibenci atau enggak kita dimarahin. Padahal kita nggak berbuat apa-apa. Pasti marah dan jengkel kan? Tapi lebih parahnya lagi, Yusuf ini ketika dia sebagai budak di Mesir, dia difitnah oleh istri majikannya hingga ia masuk dalam penjara tanpa tahu kapan akan keluar, tanpa tahu kejelasan dari hukumannya. Tapi yang spesial dari Yusuf ini adalah sikap hatinya ketika mengalami masalah. Ketika ia dalam penjara, dia nggak kecewa sama Tuhan, dia nggak pernah tanya rencana Tuhan atas hidupnya. Dia benar-benar mempunyai hati yang kuat sampai ia bisa menguatkan orang lain. Di Alkitab pun tercatat loh, kalau ketika ia di penjara, kehidupannya itu bisa memberkati banyak orang. Sampai-sampai kepala penjara pun itu mempercayai semua tahanan yang ada di sana kepada Yusuf. Keren banget kan? Tapi selain Yusuf ada tokoh lain loh yang bisa punya hati yang kuat, yaitu Paulus. Siapa sih yang nggak tahu Paulus? Dia ini yang menulis hampir sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru. Tapi dalam pelayanannya dia nggak semudah itu loh. Dia mengalami banyak tantangan, banyak rintangan. Untuk itu kita coba buka yuk sama-sama di 2 Korintus 6 ayat 4-10. Kakak ulangi ya, 2 Korintus 6 ayat 4-10. Judul perikopnya adalah Paulus dalam pelayanannya. Dari judulnya kita bisa tahu bahwa ini menyimpulkan bagaimana kisah perjuangan Paulus ketika ia menginjil, ketika ia memberitakan Injil di kota-kota. Oke, kita mulai dari ayat yang keempat. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Lalu perjuangannya adalah dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Siapa sih nggak tahu kalau Paulus ini sering masuk keluar penjara, disiksa. Disiksa itu kalau di sini tulisannya didera ya. Disiksa itu bukan cuma disiksa hati yang aduh aku sakit hati, enggak. Disiksa ini benar-benar secara fisik. Ia disiksa benar-benar dihajar mati-matian. Lalu dalam berjerih payah, Paulus ini ketika pelayanan dia enggak mendapatkan bantuan-bantuan, tapi dia berusaha payah, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan juga. Lalu dalam berjaga-jaga dan berpuasa, udah pastilah setiap penginjil pasti berpuasa ketika ia mau menginjil. Lalu dalam kemurnian hati, pengetahuan dan kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Paulus menunjukkan ke kita bahwa ketika ia pelayanan itu nggak cuma asal berani ngomong di depan umum, enggak. Tapi dia harus mempunyai kemurnian hati, mempunyai hati yang tulus untuk melayani, dan juga dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati ataupun dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji. Siapa sih nggak mau dipuji? Pasti semua orang mau dipuji, kakak sendiri mau dipuji. Tapi siapa di sini nggak mau dihina? Pasti semua nggak ada yang mau dihina dong. Paulus mengajarkan kepada kita, untuk ketika kita dihina pun kita tetap punya hati yang kuat, hati yang teguh. Dan jangan lupa, jangan pernah membalas hinaan orang lain. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Dalam satu sisi, Paulus ini dipercayai oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi, sebagai orang-orang yang bukan pengikutnya, ia pun dianggap sebagai penipu. Dia mengalami keduanya. Up and down dia alami juga. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang diajar, namun tidak mati. Kita tahu kalau Paulus ini sudah sering masuk keluar penjara, disiksa,
ia pun hampir digigit oleh ular beludak, tapi ia pun tetap hidup. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Mungkin Paulus ini bukan kayak Crazy Rich Surabayan, Crazy Rich Asian yang bisa berfoya-foya, tapi dalam hidupnya yang sederhana pun dia bisa memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki sesuatu. Lihat ya, di ayat-ayat ini Paulus menunjukkan hal-hal yang berkebalikan. Sedih tapi tetap bahagia. Berduka cita tapi tetap bersuka cita. Paulus mengajarkan ke kita bahwa mungkin kondisi luar ini, kondisi kehidupan kita sekarang itu sangat susah buat kita. Tapi hati kita memilih untuk tidak bersusah. Ada hal-hal yang membuat kita down, tapi kita harus mempunyai hati yang kuat. Hati yang kuat nggak cuma ketika kita down, tapi ketika kita juga mendapatkan prestasi, kita mendapatkan pujian, ketika kita sedang up, kita juga harus punya hati yang kuat. Untuk itu, tapi gimana sih Kak caranya bisa punya hati yang kuat seperti tokoh-tokoh di atas? Gimana sih caranya kita bisa punya hati seperti Paulus ataupun seperti Yusuf? Caranya cuma satu. Kita sebagai anak Tuhan, kita perlu menguatkan hati kita itu di dalam Tuhan. Kekuatan yang sesungguhnya bukan di diri kita sendiri. Bukan gara-gara kita angkat barbel kita jadi kuat. Tapi hati ini kuat ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Itu loh yang membuat Paulus dan juga Yusuf, mereka sama-sama orang yang tidak jadi lemah, tidak jadi kecewa sama Tuhan. Tapi mereka orang yang stabil, mereka tahan banting. Mereka mau susah, mau seneng, mereka tahu kekuatan mereka tuh ada di dalam Tuhan. Nah, tapi Kak, mungkin struggle-nya beda nih. Kalau Yusuf mungkin di penjara, kalau Paulus mungkin disiksa. Kalau kita mungkin nggak sampai ngalami apa yang mereka alami, tapi kita ngalami yang namanya mungkin seringkali dibanding-bandingkan. Orang lain jago basket, kamu nggak jago apa-apa. Orang lain pinter, tapi kamu juga nggak bisa akademis. Atau mungkin kamu lihat dirimu sendiri ini nggak punya kelebihan. Semua hal di dirimu tuh kurang. Bahkan papa mamamu nggak pernah hargai kamu, nggak pernah puji tapi selalu nuntut. Kamu kurangnya ini, kamu nggak bisa belajar lebih ini tak, kamu ini itu. Selalu dituntut untuk jadi lebih hebat dari orang lain. Tapi ketika kamu udah lakukan yang terbaik, kamu ngerasa kamu nggak pernah dihargai. Atau mungkin masalahmu bukan fisik itu tadi, tapi masalahmu adalah menghadapi papa mama yang selalu berantem di rumahmu. Kayaknya satu hari nggak berantem itu nggak mungkin Kak. Di rumahku tuh papa mamaku selalu berantem. Masalahnya boleh beda-beda. Kamu, kakak, dan kita semua mungkin beda-beda masalahnya. Tapi cuma satu bedanya. Ketika kita anak Tuhan, menguatkan hati kita di dalam Tuhan, itu yang membuat kita tuh punya a strong heart. Hati yang kuat. Bahkan di dalam kesesakan, kata firman Tuhan. Makanya Mazmur 121 ayat 1-2 bilang begini. Ini Daud yang ngomong. Sama kayak Paulus dan Yusuf, dia juga pernah mengalami hal yang susah, hal yang berat, bahkan juga masalah yang terus datang di hidupnya. Tapi Daud bilang seperti ini di Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tanda tanya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud yang segitu hebatnya, raja atas Israel, punya segala sesuatu. Dia pun mengakui bahwa pertolongannya Daud ialah dari Tuhan. Dan bukan dari harta atau kekayaannya, bukan dari kuasa yang dia punya, tapi dari Tuhan sendiri. Kalau kita mau punya hati yang kuat, kita harus lihat kepada Tuhan yang kasih kita kekuatan. Wah, itu cuma bisa dilakukan dengan satu. Daud ini orang yang rajin bersekutu sama Tuhan. Kalau mau punya hati yang kuat, ya kita harus deket sama yang kasih kita kekuatan. Nantikan Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kakak punya pesan satu buat kalian. Kuat itu bukan perasaan. Bukan kita merasa kuat, aku nih gentleman Kak. Kuat aku nih, gak gampang cengeng mungkin. Ada yang bilang gitu? Cowok-cowok mungkin. Atau cewek ngerasa tomboy, jadi aku tuh gak gampang nangis Kak. Aku nih kuat. Bukan itu, bukan tentang perasaan, tapi kuat itu adalah keputusan. Coba sama-sama bilang kakak, keputusan. Yes, kuat itu adalah keputusan kita untuk kuat, bahkan ketika kita nggak punya kekuatan.
Makanya tanya sama Tuhan itu tadi, supaya kita jadi kuat. Minta pertolongan itu dari Tuhan. Nah, kalau udah kuat gimana Kak? Apakah buat diri kita sendiri? Enggak, of course enggak. Ketika kita udah kuat, pastikan kita adalah orang yang menguatkan orang lain. Satu caranya, kuat minta sama Tuhan. Tapi begitu kita dapat dari Tuhan kekuatannya, jangan cuma buat diri sendiri, tapi kasih kekuatan itu juga buat orang lain. Coba lihat sekitar. Kira-kira ya kalau kita lihat, ada om, tante yang butuh bantuan doa. Ada teman bahkan di kelasmu yang sama, yang dia juga butuh bantuan doa. Mungkin dia ngalami masalah yang lebih gede kayaknya daripada kamu. Keluargamu aman, harmonis. Keluarga dia enggak. Dia butuh kamu untuk dikuatkan. Mungkin dia nggak kenal Tuhan. Ini saatnya anak Tuhan itu beraksi. Kasih tahu ke dia. Bahkan kalau perlu doakan. Kamu adalah jawaban buat temanmu. Jadi kalau kamu mau jadi jawabannya itu, tanya. Kayak Yusuf tadi tanya, benar? Yusuf itu ada di dalam penjara yang sama seperti juru minum, seperti juru roti. Ngalami masalah yang sama, sama-sama di dalam penjara. Tapi Yusuf bukan jadi orang yang egois. Sama-sama masalah kok, ya urus masalahmu sendiri. Dia enggak kayak gitu. Ketika dia lihat, kok mukanya muram ya? Juru roti kenapa ya mukanya muram? Juru minum kenapa ya kok mukanya muram? Saat itu Yusuf menempatkan dirinya untuk bertanya. Bertanya. Ini adalah satu cara yang baik untuk kita bisa tiru. Tanya sama mereka. Kalau kamu lihat temanmu ini lagi ngalami masalah, tanya. Hai, ada yang bisa aku bantu? Ada yang bisa aku bantu doakan? Teks. Kalau mungkin dia nulis di story Instagram atau mungkin update status terus bilang, wah galau. Tanya ke dia, apa yang bisa aku bantu doakan? Atau mungkin kamu cukup mendengarkan dia punya masalah, karena mungkin kamu yang gak tahu solusinya apa. Mungkin jadi pendengar yang baik itu adalah solusi buat dia. Jadi ketika kita sudah kuat di dalam Tuhan, hati kita aman di dalam Tuhan, ini saatnya kita menguatkan orang lain. So I have a strong heart, so I can strengthen others. Kakak akan tutup dengan satu cerita ini. Waktu kakak SMA, kakak pernah punya satu temen yang super menjengkelkan. Dia nggak berani ngomongin kakak di depan. Dia nggak suka sama kakak. Ini cowok kaya raya, tinggi, besar, kakak kecil. Jadi dibully secara nggak langsung. Tapi dia nggak berani ngomong di depan. Dia ngomongnya di belakang. Ngomongin kakak yang jelek-jelek. Semua yang kakak lakukan salah. Kita satu kelas. Matiin AC aja salah loh. Karena katanya nggak lihat apa yang lainnya kepanasan. Situ enak matiin AC gitu. Tapi dia nggak ngomong sama kakak, dia ngomong sama cowok-cowok yang di belakang. Terus abis gitu, cowok-cowok itu kebetulan temannya kakak. Jadi mereka yang ngomong ke kakak, Dev, itu loh si dia ngomongin kamu bla 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 yang jelek-jelek. Terus kakak merasa, salah ta? Kan karena saya kedinginan, jadi saya minta tolong orang lain untuk matikan AC-nya. Tapi ternyata itu hal yang salah di mata dia, karena udah terlanjur nggak suka sama kakak. One day, kita dapat sebuah PR, terus dia datang pagi, kakak kebetulan juga datang pagi, tapi dia belum selesai kerjain PR-nya. Dia ada di belakang ngomel-ngomel karena nggak selesai PR dia. Terus dalam hati kecil kakak, sebenarnya kakak tuh juga ngalami masalah gara-gara lu nih. Jadi punya masalah, jadi ada orang yang benci saya. Tapi ketika itu kakak pikir, kalau saya bukan anak Tuhan, udah pasti kapok, nggak bisa. Salah lu nggak ngerjain PR. Tapi waktu itu kakak bilang, mungkin saat ini adalah jawaban buat dia, kakak bisa tolong. Akhirnya kakak noleh, terus tanya, apa yang mau dibantu? Ini aku udah selesai kerjain, mau dibantu apa? Terus dia dengan tidak enak hati dan awkward, dia langsung datang ke depan, terus kayak nyodorin PR-nya, kasih PR-nya, terus ini nggak bisa kerjain. Terus kakak bantu. Detik itu kakak ngerasa kakak menang atas diri kakak sendiri dan kakak merasa kakak menjadi jawaban. Setelah itu kita berteman nggak? Enggak. Tapi musuhan juga? Enggak. Kakak mau buktikan bahwa di dalam masalah pun, sekalipun pembuat masalah adalah dia, kakak tetap mau jadi jawaban untuk menguatkan dia, bantu, tolong apa yang dia butuhkan. So, ketika kita punya masalah, jangan meratapi, nangis, sama bantal. Tuhan, masalahku besar, orang lain gak ada yang ngerti aku. Bahkan engkau di mana kok Tuhan gak tolong aku? No, kita harus menjadi orang yang kuat. Bukan sok kuat ya,
tapi kuat di dalam Tuhan. Sehingga one day ketika kita lihat orang lain lemah, kita jadi penolong, kita jadi orang yang menguatkan orang lain. Kakak hari ini pengen berdoa buat setiap kita. Ketika kita minta Tuhan kasih saya hati yang kuat, setiap kita punya masalah betul. Tapi kakak rindu sekali mendoakan setiap kalian voltagers untuk ketika menghadapi masalah gak jadi orang yang lemah. Jadi let's pray. Kita mau minta kekuatan di jiwaku, ketenangan di dalam batinku. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Bisa semuanya tutup mata. Kamu boleh ada di depan layar, tapi pastikan kamu connect sama Tuhan. Pasti kamu juga punya masalah, betul? Gak ada tuh yang bilang anak kecil gak punya masalah, anak kecil tahu apa. No, anak kecil punya masalah loh. Tapi hari ini jadilah anak Tuhan yang datang sama Tuhan. Let us pray. Nyanyikan ini sama-sama dari hatimu. Kita mau bawa masalah kita kepada Tuhan, bukan ngomong kesana kemari, tapi mau bawa masalah kita sama Tuhan, supaya Tuhan yang ngasih kita kekuatan. Amin. Tutup mata sama-sama. Let's sing this song. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan batinku hanya ada dalam hadirat-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Let's come into worship. Tersungkurku di kaki-Mu. Feel the presence of God. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan Engkau, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Angkat kedua tanganmu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, amin. Pikiranku, kehendakku, serahkan sama Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama sembah Dia. Allah yang kasih kamu kekuatan, bukan saya, bukan dirimu sendiri, tapi Tuhan sanggup kasih kekuatan buat kamu. Mari berbahasa lidah, setiap anak-anak yang bisa bahasa roh, keluarkan suaramu, kasih yang terbaik. Syaka namaya namaya ralaya para namaya naya ralaya paya ralaya ralaya naya rapa. Shikia manaya namaya naya namaya ralaya paya ralaya naya ramaya naya rama. Syaka paya ralaya namaya ramase. Angkat kedua tanganmu, hai setiap anak-anak. Kalau kamu merasa, aduh hidupku udah terlalu berantakan Kak, gak ada orang ngerti aku. Masalahku nih gak ada orang yang ngerti. Angkat kedua tanganmu. Ada anak-anak yang terlalu pendiam sampai bahkan orang tuanya pun gak tahu kalau anak ini depresi. Hai kamu yang depresi, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, arahkan ke layar, hingga akan berdoa buat kamu. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Sekalipun kami berusaha menutupi dengan kesibukan kami minta hari ini, bukan kesibukan kami, bukan kekuatan kami sendiri, tapi kami minta kekuatan dari Yesus yang memberi kekuatan yang sejati untuk kami, yang membuat kami kuat, memiliki hati yang kuat. Hari ini aku berdoa hati yang kuat ada atasmu.
Hai anak-anak yang depresi, anak-anak yang broken home. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, aku perkatakan kekuatan yang baru ada atasmu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadilah anak yang kuat di dalam Tuhan. Dan sekarang ini saatnya buat setiap kita yang udah dapat kekuatan baru dari Tuhan, kamu bisa menjadi jawaban buat orang lain. Bahkan kamu bisa menguatkan orang lain yang lemah yang ada di sekitar kamu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Kakak mau berdoa buat setiap voltagers yang kamu tahu di sekitarmu ada banyak orang yang mengalami masalah, yang sedih. Kamu bilang tadi everything is fine, right? Mungkin ada yang bilang aku gak punya masalah apa-apa kak tadi. Gak apa-apa, ini saatnya kamu yang menjadi kekuatan buat orang lain. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, kakak mau berdoa buat kamu. Tuhan, hambamu berdoa buat setiap anak-anak voltage di tempat ini. Jadikan mereka berani Tuhan. Bukan untuk egois bagi diri mereka sendiri mendapat kekuatan. Tapi jadikan mereka berani untuk menolong orang lain. Berdoa, tanya sama orang lain. Apa yang mereka bisa bantu doakan. Bahkan jadikan mereka berani untuk mendoakan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau menjadi penguat bagi orang-orang di sekitar kami. Menolong mereka. Kami terima kekuatan-Mu, kami terima keberanian untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah, seru banget ya Kak online service minggu ini. Bener banget, udah gak sabar nih buat ikutan ibadah-ibadah di minggu selanjutnya. Iya, bener banget. Karena aku yakin nih Kak, tiap minggunya pasti ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil Kak. Contohnya nih kayak minggu ini, kalau kita udah punya a strong heart, Artinya kita udah officially anti galau-galau club. yes, so see you next week and God bless you.